Saudara sekalian, ini adalah Gua Pawon. Di situ adalah pintu masuknya. Kita lihat sungguh sangat tinggi. Bahkan di dekat pohon yang besar sana itu ada jendela-jendelanya. Jadi manusia purba, mereka tinggal di sini, di gua-gua ini, bisa melihat ke arah sana. Nanti akan kita lihat betapa bagusnya tempat ini. Saudaraku, kita lihat ya. Nih, itu adalah mulai gua yang pertama. Saya tunjukkan aja dengan ibu jari saya. Nah, yang itu adalah jendela. Kemudian di sana lagi adalah jendela. Itu adalah tempat masuk pertama. Sebenarnya gua ini adalah sangat luas, dan yang berbeda dengan gua-gua yang lain, Gua Pawon ini adalah gua ini vertikal, berbeda dengan gua-gua yang ada di sekitaran Jawa. Mereka rata-rata datar atau horizontal. Oke, kita lihat nanti. Batuan karst ini kelihatannya kecil, padahal ini cukup besar, saudaraku. Kita lihat celah-celah ini. Batu yang sedang kita ambil ini, yang kita lihat gambarnya ini, sampai ke atas itu tidak kurang dari 500 ton. Kalau kita timbang misalnya, karena memang besar. Kita lihat batuan kapurnya, terlihat bahwa di sini zaman dulu, zaman purba, adalah air laut. Para ahli geologi sangat paham itu. Kita lihat struktur batuan yang ada di sini. Ini adalah batuan karst. Artinya dahulu kala zaman purba, di sini adalah laut. Di sini adalah laut. Sehingga batuannya di sini adalah batuan kapur sebenarnya. Berbeda dengan batuan yang lain. Kita lihat salah satu jendela daripada gua ini. Saudaraku, di sini saya ketemu dengan Pak Hendi. Mereka 12 tahun menjaga, merawat gua ini dari tangan-tangan jahil tentunya. Kemudian dia sangat paham, tahu tentang gua ini. Nah, saya akan bertanya pada beliau. Boleh Pak, silakan. Pak Hendi, Ya. gimana riwayat gua ini? Batuan karst. Kemudian nama asli dari gua ini apa? Nah, jadi gini sebenarnya, di sini ada yang namanya Gua Pawon. Nah, jadi Gua Pawon ini kenapa sih dinamakan Pawon? Jadi Pawon itu kalau dikaryakan sama para peneliti, bahwa di sini itu ada salah satu kehidupan. Nah, di sini anggaplah rumah mereka, terus di situ ada tempat makan. Nah, di situ banyak ditemukan sampah-sampah dari tulang hewan yang sudah mereka buang, itu kan nama Pawon itu diambil dari situlah. Kebanyakan berupa apa itu? Sebenarnya sini Yang makanan para leluhur manusia purba ini. Nah, jadi maksudnya gini, di sini kan masuk ke jenis sapi-sapian, nah ada kerbau hutan, terus di sini juga ada babi hutan. Jadi mereka itu mengkonsumsi daging, terus di sini juga mereka istilahnya membuat alat perkakas.
contohnya kan di sini ada yang namanya munduk dan lancip tunggal, itu dari taring babi hutan. Jadi mereka itu istilahnya bisa membuat alat penutup tubuh baik dari tumbuhan ataupun hewan. Gitu Baik. kan. Nah itulah. Dan terus di sini juga kemarin sempat ditemukan ada gigi gajah. Berarti masa dulu gajah pun sudah ada. Sudah kan? ada ya. Nah itulah. Oke Pak Hendi, saya juga tertarik ini. Taring gajah yang cukup besar, bahkan kepala gajah kita temukan di Kampung Gajah, Lewi Gajah ke selatan. Oke. Jadi perbatasan antara kota Bandung sama Kabupaten Bandung. Nah, di situ. Berarti mungkin mereka nggak jauh. Gajah-gajah purba itu lewat dari sini ya? Iya, bisa jadilah mereka karena kan sifatnya mereka berburu. Iya. Tujuan utama memburu hewan yang tidak diingin, misalkan mereka memburu kerbau, tapi yang dapat malah gajah. Itu kan. Dan Oke, Pak. Pertanyaan lagi. Gua ini bertingkat-tingkat. Dari yang paling bawah tadi, ini kedua, ketiga, keempat, sampai berapa itu sampai yang paling atas? sebenarnya di sini itu gambaran. Nah, kalau istilah kita itu mereferensikan satu metode dari hal yang sederhana dibawa ke bentuk yang sudah maju. Contoh misalkan sekarang kita punya atau melihat, contohnya kan Jakarta ada gedung bertingkat itu kan. Nah, kalau kita jelajahin pas awal masuk ke dalam gua, di situ ada beberapa tingkatan, kalau dibilang sih 1, 2, 3, ada hampir 4-5 tingkat lah. Iya. Nah, jadi di sini salah satu gambaran bahwa rumah di sini itu bertingkat. Jadi si manusia prasejarah di sini, mereka kan hidupnya nomaden, selalu pindah tempat. Betul. Cuman, nah, jadi mereka juga selaku manusia sudah pintar-pintar. Setiap mereka memilih tempat, paling tidak mereka memperhitungkan tingkat kepentingan. Nah, yang mereka istilahnya inginkan pertama air. Jadi mereka mencari ada air di sekitarnya enggak. Nah, di situ salah satu faktor kehidupan utama. Kalau di sini air di mana ini, Pak? Di bawah sana ada mata air. Oh, yang ada masjid itu ya? Karena kan di sini itu menurut para peneliti, batu gamping atau batu kapur itu salah satu tandon air, bisa menyimpan air istilahnya cukup lama lah, makanya keluarlah mata air itu kan. Betul. Kita lihat betapa indahnya gua ini. Ini batuan yang copot kemudian jatuh ke sini. Dan di dalam ini adalah gua itu. Inilah salah satu jendela dari banyak jendela yang lainnya. Dan ini bisa melihat jauh ke sana. Pak Hendi, saya sangat tertarik, terus terang saja. Betul. Ini dari jendela yang nomor kesekian. Gua ini, Gua Pawon, ini adalah terbentuk, saya dengar sih, karena ada lautan. Betul. Begitu kan? Zaman apa ini, Pak Hendi? Nah, jadi gini, sebenarnya sih di masa lautan itu masuk di masa jutaan tahun ke belakang. Nah, di sini ada masa tertentu, contohnya ada tersir kala oligosen, oligomiosen, oligosen akhir sampai miosen tengah. Nah, untuk batas lautnya itu dari Jakarta sampai Indramayu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa sih dulu lautan sekarang jadi daratan tuh kan? Siap. Nah, jadi di sini itu di kisaran antara 27 sampai 30 juta tahun ke belakang, wilayah yang ada di sekitar itu mengalami adanya gempa tektonik. Nah, terus di situ airnya surut, baru nampak terlihat adanya kas Raja Mandala. Jadi ini sekumpulan gamping-gamping yang ada di dasar laut, makanya terbentuklah kas atau gunung-gunung kapur itu kan. Iya. Nah, itu. Di sini banyak bekas-bekas fosil dari lautan ya, Pak ya. Di sini salah satunya mungkin di Stone Garden ada fosil koral. Nah, Ya. itu kan
batuan menurut para peneliti pernah disinggapi sama hewan laut. Yang jelas, nah di sini kan ada yang namanya terumbu karang. Ini seperti Nah, memang inilah. terlihat banget ya. Iya, nah ini Terumbu jadi karangnya. batuan itu nampak ada ragam variasinya. Nah, karena di sini mungkin secara garis besarnya ini alami itu kan. Siap. Nah, karena sekarang sudah terbentuk kayak gua, mungkin di sini ada proses tambahan. Nah, di situ ada tetesan keringat bumi, makanya di situ adanya stalaktit, stalagmit atau sinter gitu kan. Baik. Terus tentang manusia pawon ini, ya, kita tahu lah menemukan di sini adalah fosil manusia pawon yang sangat fenomenal. Betul, betul. Ya, mungkin di Indonesia satu-satunya di sini selain Trinil ya. Nah, ini bahkan lebih tua kan? Betul, betul, betul. Oke, gimana ceritanya itu, Pak? Nah, jadi di sini itu sebenarnya sih di awal 2003, Balai Arkeologi Jawa Barat bersama Dr. Lutfi Yonri berhasil menemukan 4 kerangka manusia. Pertama 2017 3 kerangka manusia. Jadi total manusia yang sudah ditemukan ada 7 kerangka. Nah, untuk jenisnya ini masuk ke ras Mongoloid Homo sapiens. Nah, terus di sini untuk kisaran umur, nah kebetulan dari Balai Arkeologi Jawa Barat bekerja sama dengan geoforensik. Nah, makanya di sini karena bentuk organ kerangkanya rapuh. Nah, makanya di sini tingkat kesulitan itu paling tidak mungkin hanya seorang geoforensik lah yang bisa menelaah. Nah, yang terpilih adalah gigi. Ya. Dari gigi itu bisa diprediksi kisaran umur yang sudah diinformasikan atau keluar di 2003 4 kerangka 7.300 sampai 9.500 tahun yang lalu. 2017 itu yang 3 kerangka 10.000 sampai 12.000 tahun ke belakang. Nah, karena ini berhubung kaitan erat di masa ribuan tahun, berarti nah ini setara dengan cekungan Danau Bandung Purba. Ya. Nah, jadi itu lebih muda kan Bandung lebih Purba muda, ya? itu masa ribuan. Nah, terus di sini juga untuk batas danaunya dari Cicalengka sampai Raja Mandala. Nah, makanya di sini dibilang mereka menjelajahi itu tepian-tepian itulah yang mereka jelajahin. Contohnya kan di sini ada Padalarang, Cililin, Soreang. Nah, penjelajahan yang terdekat adanya Garut. Di Garut itu ada yang namanya Gunung Kendan. Di Kendan itu banyak terdapat batu obsidian. Nah, makanya anak-anak pelajar dekat Cicalengka ke selatan timur sedikit ya. Betul. Jadi anak-anak pelajar itu sudah diajarkan di sekolah baik sama ibu atau bapak guru bahwa manusia prasejarah itu dikaitkan zaman batu dan tulang. Nah, salah satunya di sini mereka memilih obsidian, pengganti besi kalau kita makan. Nah, jadi obsidian itu dikenal sebagai gelas Gunung Merapi, punya kekerasan 6 sampai 7 skala Mohs. Jadi mereka mengambil secara mentahan lalu dibikin kayak perkakas, dibikin pisau, alat serut, mata panah itu kan. Nah, itulah. Nah, selain itu juga ada sih alat tambahan, contohnya perkutor. Nah, jadi di sini yang harus kita istilahnya ketahui bahwa manusia pawon ini sudah mengenal adanya tradisi penguburan dengan posisi lipatan. Nah, untuk perbandingannya, jadi bukan hanya di wilayah Jawa Barat termasuk di Pawon, di Indonesia itu ada gua-gua yang menjadikan dasar bahwa mereka mengenal tradisi dengan posisi yang sama. Contohnya kan ada gua Sodong, gua Lawa, gua Marjan gitu kan. Nah, itulah. Baik, terima kasih banyak Pak Hendi. Ini mudah-mudahan masyarakat awam bisa mendengarkan ini, kemudian bisa datang kemari. Saudara-saudara sekalian, kita lihat nih stalaktit yang ada di sini. Ini adalah air yang menetes dari atas sana, kemudian ke sini, kemudian berbentuk seperti ini. Cantik banget.